juga melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Jadi maksud daripada perkataan muallif pengarang ini kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membuatkan menjadikan kita pada anggota badan kita ini adanya mata, yaitu di dalamnya ada hikmah. Dengan dijadikan Allah Subhanahu wa taala mata, maka di dalamnya ada faedah, ada kegunaan. Baik kegunaan itu yang berbangsa dunia ataupun yang berbangsa akhirat. Dan di antara jenis yang berbangsa akhirat itu, apabila mata kita gunakan memandang sesuatu, lantas hati kita ingat kepada Sang Penciptanya, maka ketika itu mata kita mendapatkan faidah akhirat. Ulang-ulang. Apabila mata kita gunakan untuk memandang sesuatu daripada kebesaran Allah berupa benda apapun itu, baik langit, bumi, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, jika mata kita itu membantu hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya Allah, membantu hati kita ingat kepada Allah dengan keesaannya Allah Subhanahu wa taala, maka mata kita tersebut mendapatkan faedah yang berbangsa akhirat. Berawal dari melihatlah maka timbul adanya kita berpikir. Apabila kita tuh melihat sesuatu, lalu otak kita berpikir. Bila kita tuh melihat sesuatu, maka timbul khotor pada hati kita, timbul geritik pada hati kita. Apabila geritik hati kita itu terdorong untuk mengingat kebesaran Allah, terdorong untuk mengingat keesaan Allah, mengingat adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti atau argumen dengan makhluk tadi, dengan ciptaan tadi, maka senantiasa mata kita tadi mendapatkan faidatul akhirah, yang itu artinya mata kita mendapatkan pahala dengan pandangan tadi. Dan juga apabila mata kita gunakan kepada membaca Al-Quran, artinya melihat daripada tulisan Al-Quran, sehingga dengan mata yang kita gunakan untuk melihat tulisan Al-Quran, terdorong untuk kita, mulut kita, lidah kita untuk membaca Al-Quran. Maka mata yang mendorong lidah kita untuk membaca Al-Quran, mata ini adalah mendapatkan faidatul akhirah. Artinya kita bersyukur atas nikmat mata yang diberikan Allah, bahwa bisa melihat. Begitu pula dengan mata yang kita gunakan untuk melihat jalan menuju masjid serta tempat untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang berbangsa akhirat, ya sih. Adapun setengah daripada faedah yang berbangsa dunia, maka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat dan digunakan sehingga mendapatkan faedah dunia. Di antaranya mata kita yang kita gunakan untuk melihat perusahaan, melihat daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga dan lain sebagainya. Artinya pandangan kita terhenti pada dunia. Ya, tadi contohnya seperti mata kita yang melihat kecelakaan terhenti kepada kecelakaan tersebut. Mata kita yang memandang kepada usaha terhenti kepada usaha tersebut. Kita kadang memandang di sana di dalamnya ada kebesaran Allah. Nah, mata yang seperti ini hanya mendapatkan faedah dunia.
dunia tidak memandang di sana ada kebesaran Allah, di sini bukan faedah akhirat yang didapat, melainkan faedah dunia. Artinya kalau kita nilai berupa pahala, ada pahalanya. Mata memandang tadi ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sekiranya mata kita ini memandang dan jadi nilai pahala di sisi Allah, sehingga ini yang dapat kita petik nanti di akhirat. Hendaknya mata kita ini dapat mendorong, dapat membantu hati kita memandang kebesaran Allah. Apa yang jangan terjadi? Apalagi kalau kita kembali kajian kepada tauhid bahwa setiap apapun yang terjadi itu adalah perbuatan Allah, afalnya Allah yang berlaku. Setiap apapun yang terjadi, baiknya atau buruknya, jelasnya atau samarnya, zahirnya atau gaibnya, beruntungnya atau celakanya, apapun itu bentuknya, semua adalah afalnya Allah. Qul kullun min indillah, katakan olehmu ya Muhammad, semua apapun yang terjadi itu adalah dasarnya afal Allah, perbuatan Allah. Kata oleh kiri, sekuat apa kita hendak melakukan kebaikan, kalau memang di sana ada pertolongan dari Allah, ada bakal terjadi. Dan ketahuilah bahwasanya kebaikan yang tadinya gagal kita lakukan itu bukan kehendak kita, memang takdirnya Allah. Yang kata oleh kiri. Begitu sebaliknya, kita hendak melakukan satu bentuk kejahatan, akan tetapi izin Allah pada dapat melakukan kejahatan tersebut lalu timbul menjadikan kebaikan. Ketahuilah semua ini adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpacu pada hal demikian, itu artinya jangan sampai kita hidup ini menyesal, jangan sampai hidup kita ini mengesali kehidupan kita, baiknya atau buruknya semua itu sudah diatur oleh Subhanahu wa taala. Ini tauhidnya, syariatnya tetap aja kita menggubri bahwa tahu ini kewajiban sholat sampai waktunya sholat, tetap aja kita jangan sampai yang berpikir alah kalau memang sudah takdirnya langsung surga ya surga, biar ada sholat ini hati-hati dilun mobilun akhirnya kan berduaan yang sesat, maka dia orang sesat ini banyak kita berduaan. Artinya bentuk keyakinan kita letakkan, kita taruh di dalam batin kita, jangan sampai keluar dari syariat kita. Syariat kita tetap syariat, tapi keyakinan kita tetap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembicaraan masalah mata tadi. Dan bermula mensyukurkan mata itu, cara mensyukurkan mata kan setiap anggota badan kita ini adalah roh. Kullukum roh wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu kata Rasulullah adalah seperti hal layaknya penggembala, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian atas apa yang kalian pimpin nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan ra'iyah ini terbagi kepada dua, ada ra'iyatul 'am, ada ra'iyatul khas. Ra'iyatul 'am itu yang berhubungan di luar daripada anggota tubuh kita, baik itu istri kita, itu roh kita. Artinya hak yang kita pimpin dan kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Anak kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ketika kita jadi pembakar, masyarakat kita itu tanggung jawab kita dan lain sebagainya. Itu ra'iyatul 'am. Adapun ra'iyatul khas itu yang ada pada badan kita, anggota tubuh kita ini adalah rakyat kita, kepemimpinan kita. Kita sebagai pemimpin dari anggota tubuh kita. Di antara anggota tubuh yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita memimpin mata kita agar sekiranya nanti di hadapan Allah kita menjadi orang yang betul-betul bertanggung jawab atas nikmat mata yang diberikan Allah. Bermula mensyukurkan mata itu yaitu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat
hendaknya mata kita pelihara daripada hal-hal yang menjadikan mata kita ini melihat sesuatu yang haram. Seperti halnya melihat perempuan yang lain daripada istrinya. Artinya perempuan yang bukan mahram. Kami haram hukumnya arti mahram itu pada boleh nikah. Apa yang boleh dinikahi itu berarti orangnya ajnabiyah. Yang boleh dinikahi sekalipun nenek-nenek kalau ada nafsu di dalam hati kita, ya, dalam diri kita. Walaupun pulang tidak ada nafsu tetap terhitung ajnabiyah. Maka ketika itu kita memandangnya haram, memandangnya dan seperti melihat akan auratnya seseorang, baik aurat sesama ataupun aurat lawan jenis. Jadi kata boleh juga yang melihat aurat walaupun sesama jenis, melihat perakas awan ini ada boleh juga. Apalagi bersaing baik untuk kenalan misalnya. Karena boleh nih. Kenapa? Karena ini haram punya. Maka melazimkan olehmu akan memelihara mata engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan dalam firman-Nya pada surat An-Nur ayat yang ke-24 sampai 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah bagi sekalian mereka yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu memelihara penglihatan mereka. Mata diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat, syukur. Tidak semua mata itu bisa melihat. Ada semua mata hawa memandang. Nah kita diberi mata, lantas mata kita dapat melihat, dapat memandang, syukuri di sini. Yaghuddu min absarihim, jaga pandangan kalian. Wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluan kalian. Begitu pula dengan kemaluan kita, jaga. Baik itu daripada bentuk perzinahan dengan zina kepada lawan jenis yang bukan daripada istri kita, ataupun kita berzina dengan anggota tubuh kita seorang. Ini tak terjadi lu pemuda mengenai. Berhari lagi putih kita lah. Maka ada hadis Rasulullah SAW, la'anallahu man nakahadiyatih, Allah melaknat terhadap seseorang yang menikahi tangannya sendiri. Ini tangan orang membaca dokter unaning kalau ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, berdalil daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika azka lahum, dengan kita dapat menjaga pandangan dan dapat memelihara faras kita, kemaluan kita. Azka lahum, yang demikian itu dapat menjadikan pemeliharaan bagi kalian, bersih, suci bagi kalian. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirun, maha mengetahui, bima yasna'un, dengan apapun yang sudah dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangatlah mengetahui batin yang mengerjakan mereka, maka dia semacam zahir, maka membalas siaga mereka atasnya. Jangankan yang nampak kelihatan, yang nyata-nyata batinnya ya Allah taala tahu. Yang nyata-nyata kada dilihat orang aja Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Maka oleh sebab itu kita hendak memesrakan adanya Allah maha melihat lawan kita
bersendirian kita tetap dapat menjaga diri kita. Ulang ya. Hendak memesraakan dan meyakinkan betul-betul di dalam hati kita bahwa Allah Maha melihat, walaupun dalam keadaan sendiri tetap kita menjaga zahir batin kita daripada maksiat. Yang kadang-kadang kita ini menjaga diri ini ketika hanya di orang banyak ceramahnya, di hadapan orang lain, di hadapan keluarga, tetapi ketika kita sendiri dapatkah kita menjaga diri kita? Kalau kita belum dapat menjaga diri kita daripada hal-hal yang berbau maksiat, maka ketika itu keyakinan kita belum mantap, kemesraan kita belum betul-betul mesra dengan sifat Maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini mengajarkan kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Adapun mengajar adab makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, sampaikan kepada sekalian orang beriman, niscaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Jadi apapun akan halal, senantiasa kita kawal memelihara mata kita jangan sampai memandangnya. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hambanya untuk senantiasa berkelakuan baik, yaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan. Maka wajib atas sekalian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjunjung perintah Allah, dan jika tidak, niscaya adalah ia termasuk orang yang jahat perangainya dan patutlah ia mendapatkan murka serta siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai orang yang mengaku hamba dan belum tentu diakui Allah sebagai seorang hamba, beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad Allah Ta'ala mengakui sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi itu Allah Ta'ala yang memanggil beliau sebagai seorang hamba. Adapun kita yang kadang-kadang mengaku sebagai hamba, belum tentu diakui Tuhan sebagai seorang hamba. Mana orang hamba yang betul-betul hamba? Yang betul-betul hamba itu adalah yang betul-betul taat, yang betul-betul dapat menjaga dirinya untuk selalu patuh dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang betul-betul seorang hamba, betul-betul menghambakan diri, betul-betul mengkhidmatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang betul-betul namanya hamba. Sedangkan kita ini ajak melawan Tuhan, kewajiban saja kita lalaikan, pelanggaran saja kita langgar. Sering kita tidak melakukan taat kepada Tuhan, sering kita melakukan hal yang melanggar hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kita ini mengaku sebagai seorang hamba, dan mungkinlah kita ini diakui Tuhan sebagai seorang hamba. Rahmat Tuhan aja yang kita harapkan, rahmat Allah Ta'ala aja yang kita harapkan agar sekiranya kita diakui Tuhan sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba itu di sini wajib hukumnya. Ada sunnah lagi, ada wajib menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk perintah seperti apapun wajib dia taat. Seandainya perintah tadi tidak dia lakukan, tidak dia junjung tinggi, maka dia termasuk orang yang su'ul adab, jahat perangai. Artinya dia dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk penjahat. Kenapa? Karena tidak junjung tinggi perintah Allah. Dengan perintah yang diberikan Allah, dengan mandat kewajiban yang diberikan Allah, dia tidak lakukan. Dengan larangan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia langgar. Orang tersebut termasuk su'ul adab. Begitu kita kepada orang tua kita, artinya bisa kita umpamakan kita lawan orang tua kita, lawan kita. Kalau dengan orang tua aturan yang sudah ditetapkan
termasuk orang jahat dan orang tua, orang yang durhaka lawan kedua orang tua kita, maka termasuklah kita su'ul adab, bisa dikatakan sebagai orang bejat. Dan patutlah diberikan murka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan hal yang sedikit yang kita lakukan, ini harapan kita mudahan amal ini membuahkan ridho. Mudah-mudahan dengan dosa yang banyak kita lakukan, yang hampir setiap saat kita melakukan dosa, harapan kita mudah-mudahan ampunan Tuhan lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kita harapkan meraihkan rahmat Allah wasi', keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Masyarakat kalau amal kita ini kan mampu sebenarnya menutupi dosa. Kalau berhitungan secara ya kami jadi hitung Cina. Kamu berhitung Cina tunggal bijian antara dosa lawan pahala dari harapan gawian kita kaitan kawa menutupi gawian dosa kita. Maka oleh sebab itu nang selalu kita harap dari Allah hanyalah kasih sayang dari Allah. Terlebih-lebih ketika kita sakaratul maut, ketika kita hendak meninggalkan dunia yang fana ini, hendaklah hati kita, hendaklah pikiran kita jangan sampai kita mengingat daripada murka Allah. Ini bahasa abad guru bahasa ini. Ujar sirin apabila sudah kita berada dalam sakaratul maut, yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita hanya rahmat Allah. Ya Allah rahmati itu jangan diingat. Jangan mengingatkan ya Allah kayak apa, kayaknya bertemu lawan dia. Karena memang setiap manusia hampir rata-rata ketika sudah roh berada di tenggorokan yang artinya pintu taubat sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, ketika itu manusia rata-rata berteriak di hadapan Allah, ya Allah jangan kalian cabut ya Allah, kembalikan ya Allah nyawaku ya Allah, aku ingin kembali hidup dan ingin betul-betul beramal saleh kepada ya Allah. Aku ingin betul-betul menjadi hamba-Mu ya Allah. Aku ingin salat betul-betul salat yang khusyuk. Aku ingin bersedekah dengan sedekah yang betul-betul ikhlas. Aku ingin berjamaah dengan jamaah yang betul-betul mencari ridha-Mu ya Allah. Rata-rata semua makhluknya Allah yang bernama manusia ketika rohnya berada di tenggorokan seperti itu, sebelum masanya itu hendaklah kita terlebih dahulu menyesal ketika hidup di dunia ini banyak salah, sehingga kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah umur yang kita lalui ini, banyak mengurusi kehidupan orang. Cukup. Mari kita urus kehidupan kita untuk kehidupan yang baqa di alam akhirat nantinya, agar menjadi kita min ahli sa'adah, orang yang senantiasa beruntung dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun memberitahu maka firman-Nya bermula demikian memejamkan mata dan memelihara paras itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka. Memberitahu Allah dengan ini perkataan atas bahwasanya memejamkan mata dan memelihara kemaluan itu keduanya menjadikan sebab hati bersih. Saya ulangi. Apabila kita dapat memelihara mata dan memelihara kemaluan kita, maka ini akan menjadi penyebab hati kita menjadi bersih dari segala noda-noda dosa, dan sebab menjadi banyak pekerjaan kebaikan yang kita lakukan. Jadi yang dulu yang sudah mata kita ini banyak memandang yang haram, mari kita bertobat. Kemaluan kita yang mungkin pernah melakukan perzinahan, kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sesali, kita berjanji tidak akan lagi mata kita memandang yang haram, tidak akan lagi kemaluan kita melakukan perzinahan. Maka dengan hal demikian
membantu dan mendorong hati kita untuk bersih daripada pekerjaan dosa. Artinya hati kita kada ada lagi sifat dendam, sifat dengki, suudzon dan lain sebagainya. Dan hati kita akan senantiasa menambah semangat untuk melakukan kebaikan. Innallaha suratun lil batin. Sebenarnya zahir kita, fisik kita itu bermula dari gambaran batin. Kalau batin seseorang itu bahagia, fisiknya semangat. Kalau batin seorang itu dipenuhi rasa cinta, fisiknya bergairah. Akan tetapi kalau batin seseorang dipenuhi rasa sakit hati, batin seorang dipenuhi rasa benci, tidak bakal ada semangat berbentuk fisiknya. Beribadah itu ada semangat. Kenapa? Karena di batinnya ada cinta. Karena di batinnya ada dasar sayang. Nah, maka oleh sebab itu dasari batin kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan amal saleh, maka senantiasa fisik kita bersemangat untuk melakukan amal saleh tersebut. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan memelihara manfaat dan faraj kita daripada bentuk maksiat. Dan ada pun yang menakutkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sangat mengetahui akan yang batin. Barang yang mengerjakan kamu akan dia, seperti mengetahui akan zahirnya. Selagi membalas dia akan dia jika ada ia baik, niscaya membalas dia dengan pahala dan kesenangan serta syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas dia dengan siksa dan api neraka. Nah, ini adalah bentuk hal yang menakutkan daripada firman Allah di atas tadi, bahwasanya Allah sangat tahu dengan hal-hal yang ada pada diri kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Dengan maha tahunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan. Kapan Allah memberikan balasan? Nanti di hari pembalasan. Fi yaumil jazaa. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala bisa kasih teguran walaupun belum pada hari pembalasan, karena kita bisa dikasih teguran sama Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang pernah kita lakukan. Artinya Allah bayar sedikit, Allah kasih adab sedikit sebagai bentuk teguran dari dosa yang kita lakukan. Jika amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala, kesenangan serta surga. Apabila kita melakukan kejahatan, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala selain siksa, baik yang dibayar sedikit di dunia ataupun siksa yang nanti akan dibayar di neraka Allah. Alhamdulillah. Semua tidak akan terlepas daripada baiknya kita dengan balasan kebaikan Tuhan dan jahatnya kita dengan balasan siksa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan segala mata dan apa yang tersimpan di dalam hati. Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui akan barang yang menyembunyi oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Mata kita yang di dalamnya kita mencuri pandang kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita yang di dalamnya tersembunyi ada cita-cita. Nah, ini maka saya katakan tadi bahwa hati kita ini kadang-kadang dengan melihat lalu ada khata. Asbab kita melihat lalu ada khata hati kita. Hati kita ini kadang-kadang bisa mencita-cita sesuatu yang tidak baik. Ada kehendak hati kita untuk melakukan kemaksiatan. Ada kehendak hati kita, kemauan hati kita untuk melakukan kejahatan dan keburukan, bentuk
maksiat. Maka kita yang seperti ini ketahuilah bahwa ini khatar bukan dari Allah. Ini khatar dari syaitan. Dan apabila khatar dari syaitan ini jangan kita turunkan. Apabila kita turunkan maka ketika itu hawa nafsu yang berlaku dengan nafsu al-amarah. Selalulah nafsu itu menginginkan kita melakukan kejahatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Selalu kita berdoa kepada Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala yang selalu membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi 'ala dinika, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Minta kepada Allah, tetapkanlah hati kami untuk selalu berbuat taat kepada-Mu ya Allah. Tapi berjalan diri agar minta kepada Allah ditetapkan hati kita selalu berada di dalam syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna an-nazar ila mahasinil mar'ah samun masmum min sihami iblis. Faman tarakaha atakahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasurru." Bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, artinya sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan akan dia karena takut kepada Allah, niscaya memperrasakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan akan dia. Kita ambil kesimpulan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Barang siapa yang dapat memelihara matanya daripada memandang sesuatu yang membuat hawa nafsu kita hawa nafsu kita naik, nafsu tinggi. Apapun itu yang membuat nafsu kita tinggi, lekuk tubuh perempuan kan, atau melihat, ya kan, film-film kenapa kan, SpongeBob, dan punya. Lalu akhirnya nafsu kita naik, nafsu kita tinggi. Nah, kalau disini mata kita dapat terpelihara daripada yang demikian, karena yang demikian ini adalah merupakan anak panah yang beracun daripada anak panahnya iblis, sangat membinasakan, sangat merusak, baik merusak iman kita ataupun pikiran.
kita menjadi tinggi, nafsu kita menjadi terasa. Ini sangat sebetulnya. Karena ini sangat mengganggu pikiran kita. Bagi kita lihat binatang, ya lah, bodi kita sepanjang bagian. Kacau pikiran kita. Terbawa-bawa pada akhirnya ibadah, ada mau musuh pada Allah. Kenapa? Itu tadi timbul, karena pikiran timbul, pikiran terlayau. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Likulli ibni Adam hazzuhu minaz zina, fal 'ainani qasniyan wa zinahuma an-nazar, wal yadani qasniyan wa zinahuma al-batsh, wal rijlani qasniyan wa zinahuma al-mashyu, wal fam yazni wa zinahuma at-takbir, wal qalbu yawma wa yusaddiqu dzalika al-faraj wa yugaddir." Ada bagian tiap-tiap manusia, bahagian daripada zina. Dua mata berzina keduanya, dan zina keduanya yaitu memandang barang yang tidak boleh dipandang. Jadi mata kita ini dihukumkan zina sama Allah ketika kita memandang sesuatu yang tidak boleh kita pandang. Dan kedua tangan kita berzina keduanya, dan zina kedua tangan kita adalah menampar akan barang yang dilarang menamparnya. Artinya melakukan tangan dengan bentuk maksiat. Ini termasuk zinahnya tangan. Dan kedua kaki kita berzina keduanya, dan zina kedua kaki itu yaitu berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita langkahkan kaki kita ke satu tempat yang dimana di sana ada maksiat kepada Allah, ada mukhalafah, maka kaki kita dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki zina. Dan kedua mulut kita zina kedua mulut. Dan mulut kita itu zinanya yaitu mengecup akan yang tiada halal dikecup. Dan hati kita berkehendak pada mencita-cita dan membenarkan akan yang demikian oleh faraj, dengan bahwa mengerjakan akan zina atau mendustakannya akan dia dengan bahwa tertegak daripadanya. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahwasanya asal bagi zina faraj itu adalah dua mata kita. Gara-gara mata lalu timbul adanya zina malu. Ya kadang memandangnya kadang mungkin timbul ada zina, ada mungkin. Maka oleh sebab itu diawali dengan pemeliharaan mata dengan maksiat kecil sehingga pada akhirnya terpelihara maksiat besar yaitu berzina. Hendaklah menilik engkau kepada segala anggota dengan apapun pekerjaan yang patut dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau itu sebagai pemelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya. Jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau pelihara anggota itu dengan pemeliharaan yang kuat. Maka bermula kaki adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun surga dan mahariganya. Artinya kaki kita ini adalah calon yang akan melangkah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memohon kaki kita dilangkahkan kepada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tangan maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan surga dan meminum minuman surga. Seperti itulah segala anggota yang lain yang semua dinanti dengan penuhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga Allah. Jangan sampai kita kotori dengan perbuatan maksiat. Begitu dengan mata, hanya saja ia karena memandang kepada zat Allah. Memandang zat Allah ini adalah kenikmatan yang tidak ada banding sama sekali. Bagaimanapun kenikmatan, tidak ada yang lebih nikmat daripada memandang zat Allah. Begini ceritanya. Ketika ahli surga itu menikmati kenikmatan surga, ada yang bersama bidadari asik dengan bidadari di dalam surga. Ada yang menikmati buah-buahan surga yang begitu nikmatnya, yang dikatakan mala ainun ra'at wa la udhun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar, yang mana surga itu tiada
secara nyamannya. Artinya kita lapas nikmat yang tadinya kita mengiringi bibinya nih lagi bidadari tadi. Kenapa? Karena saking nyamannya nikmatnya memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori mata kita yang akan memandang zat Allah dengan memandang sesuatu yang haram di dunia ini. Oleh sebab itu hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara mata kita selalu memandang kepada yang berhubungan dengan kebesaran Allah, yang berhubungan dengan kalamnya Allah. Kita memandang Al-Quran, kita memandang semua isi dunia ini dengan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah. Maaf, aku sangat bagi mata yang nanti baginya sebesar-besar nikmat bahwa dipelihara dengan sehingga pelihara dan dimuliakan seharusnya mulia dan tiada dikotori dengan memandang akan yang haram di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Semoga yang sedikit ini ada manfaat barokahnya, dapat kita mengamalkan segala ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui wasilah siapapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita dan seluruh orang yang berhubungan dengan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayah agar senantiasa dapat menjaga diri dan dapat memelihara diri, terutama memelihara mata daripada memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah muliakan mata kita nanti untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, baik selamat dunia ataupun selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala alihi yang baik beriman salihah wa ila hadratil nabi wa alihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril dzati wa sirri sari bi sirril asma'i was sifat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah